kepada Pak Bendung. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan bergabung dengan P3 dengan pertimbangan matang. Sebelum bergabung, Sandi sudah meminta restu ibunda dan istrinya. Usai resmi dilantik, Sandi menyatakan ikhlas seandainya tidak jadi ditetapkan jadi bakal cawapres dalam Pilpres 2024. Sandi memahami soal cawapres merupakan kewenangan pimpinan P3. Jadi kita ikhlas dalam berjuang, kewenangannya ada di Pak Mar. Saya sangat mengerti kewenangan itu adalah di pimpinan partai dan gabungan partai politik. Oleh karena itu saya ikhlas. Saya meyakini insya Allah Allah akan membukakan jalan terbaik buat P3 dan buat Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berpandangan, meski P3 bisa saja mengusulkan Sandi jadi cawapres, penentu akhirnya tetap Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Wacana Sandi jadi cawapres Ganjar Pranowo bisa pupus jika Mega punya pertimbangan lain guna mendongkrak elektabilitas Ganjar. Kalau sebelumnya kan seolah-olah Ibu Mega ini memprioritaskan figur yang berasal dari kalangan ulama. Ya. Misalnya Kiai Nasaruddin Umar, Kiai Mifta Ahyar, yang mungkin dianggap bisa menutupi kelemahan simbolik Ganjar yang berasal dari ranah nasionalis, gitu ya, dan dipadukan dengan ulama, tetapi sayangnya tokoh ini daya ungkit elektoralnya kecil. Nah, mungkin masanya daya tawar di situ. Tetapi kalau misalnya perhitungan Ibu Mega adalah komposisi lama, Jawa luar Jawa, kemudian nasionalis Islam, Mas Sandi dianggap tidak memiliki Islamic kredensial, ya kemungkinan Kiai Nasaruddin. Sandiaga Uno dan juga Erick Thohir kerap disebut-sebut bakal menjadi cawapres mendampingi dua bakal capres yang kerap didukung Jokowi, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sejauh ini, poros koalisi pengusung ketiga bakal capres belum ada yang menentukan nama definitif cawapres masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV.